Salam Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali di hari Rabu tanggal 14 September 2022 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu untuk semua kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terlebih di pagi hari ini, hanya oleh karena pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami kembali berada di dalam hadirat kekudusan-Mu, mengambil saat teduh bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu mendengarkan isi hati Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Roh Kudus mengurapi kami dan tempat dimanapun kami berada, sehingga tidak ada satupun dari kuasa si jahat yang dapat mengganggu atau mengambil firman Tuhan daripada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi bahkan di sepanjang hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 13 yang menyatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Judul renungan kita, dalam Yesus kita sanggup untuk apa saja. Sekali lagi, dalam Yesus kita sanggup untuk melakukan apa saja. Rasul Paulus menyadari bahwa pola hidupnya dapat menjadi contoh dan teladan bagi jemaat di Filipi. Dan jika mereka mengikuti pola hidupnya, mereka dapat menyenangkan Allah. Namun, sang rasul menyadari bahwa teladan kehidupannya tidak berasal dari kemampuannya sendiri, tetapi dari Tuhan Yesus yang memampukannya. Kadangkala ia memerlukan bantuan secara materi, tetapi tidak ada seorang pun yang membantunya. Jemaat di kota Filipi lah yang telah membantunya beberapa kali dalam pelayanannya. Namun mereka kehilangan kontak dengannya di akhir-akhir pelayanannya. Rasul Paulus meyakinkan mereka bahwa dalam hal apa saja, ia sanggup menghadapinya dalam Dia yang menguatkan dan bukan yang lain. Dalam Dia yaitu Yesus Kristus. Menyadari ungkapan sang rasul, maka kita dapat berkata, dalam Yesus kita sanggup untuk apa saja. Yang pertama, dalam Yesus kita sanggup menghadapi kesukaran hidup. Sekali lagi, dalam Yesus kita sanggup menghadapi kesukaran hidup. Kesukaran hidup adalah sesuatu yang nyata. Seperti saat sekarang ini yang sedang dunia hadapi, Indonesia hadapi, kita semua hadapi. Kita semua tanpa kecuali menghadapi kesukaran yang menerpa kita dan membawa ketakutan dan kekhawatiran. Jadi saat ini bukan hanya kesukaran hidup saja, tetapi sakit penyakit, terutama COVID, masih menjadi momok hingga saat ini. Tetapi bagi setiap kita yang percaya, kita yakin Tuhan menjaga kita. Kadangkala kesukaran yang kita hadapi melebihi kemampuan kita untuk memikulnya.
Namun dalam Tuhan Yesus kita dapat belajar banyak hal hebat perihal kesukaran dan penderitaan. Juru selamat kita tidak menghindari penderitaan yang begitu hebat dalam hidupnya menuju bukit Golgota. Ia menghadapinya dengan tabah dan membawa keselamatan bagi dunia. Coba Bapak Ibu bayangkan. Seandainya Tuhan Yesus tidak tabah menuju Golgota atau menghadapi kayu salib, tentu kita tidak mempunyai harapan akan keselamatan. Dengan cara yang sama, kita menemukan kemenangan dalam penderitaan kita. Dalam Yesus, kita sanggup menghadapi segala kesukaran. Dalam Dia, kita dapat memahami makna dan nilai kesukaran. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Yang kedua, dalam Yesus kita sanggup menghadapi segala pencobaan. Jika iblis mencoba Adam dan Hawa, setan juga mencoba Tuhan Yesus sampai 3 kali. Maka ia juga akan mencobai kita. Setan berjalan kian kemari mencari siapa saja yang dapat ditelannya. Pertama Petrus 5 ayat 8. Jangan takut. Kita memiliki banyak perlengkapan yang membantu kita menghadapi segala pencobaan. Kita memiliki firman Tuhan, pedang roh. Kita memiliki perisai iman. Kita memiliki nama Yesus yang ajaib. Kita memiliki Roh Kudus dan penyertaannya yang tidak pernah meninggalkan kita. Matius 28 ayat 20. Jadi silakan Bapak Ibu baca di Efesus. Di sana ada perlengkapan senjata Allah yang disediakan bagi kita. Dalam Yesus Kristus kita memiliki kuasa untuk menghadapi dan berurusan dengan segala macam pencobaan kehidupan. Hadapilah bersama Tuhan. Jangan hadapi sendiri. Yang ketiga, dalam Yesus kita sanggup menghadapi kematian dan kekekalan. Nah, inilah yang paling ditakuti oleh manusia, kematian dan kekekalan. Mati kekal atau hidup kekal. Bersama Yesus Kristus sebagai juru selamat kita sanggup menghadapi kematian dan masalah kekekalan dengan penuh keyakinan. Walaupun banyak orang menghadapinya dengan ketakutan. Setiap orang percaya tidak perlu menghadapi kematian dan kekekalan dengan ketakutan. Karena Yesus bersama kita. Kita harus yakin bahwa dosa kita telah diampuni. Nah, itu kuncinya. Kita sudah menyesali akan dosa-dosa kita. Kita sudah bertobat. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Atau belum. Nah, itu persoalan yang paling prinsip. Keselamatan telah menjadi milik kita. Dan keselamatan itu harus dipertahankan. Rumah Bapa yang disiapkan Tuhan Yesus akan menjadi tempat tinggal kita. Yohanes 14 ayat 2. Kita telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus, anak domba Allah, dan bebas dari penghukuman kekal. Jadi hanya darah Yesus yang dapat membebaskan kita dari penghukuman yang kekal. Sejauh mana kuasa Yesus Kristus bekerja dalam hidup Anda atau hidup saya dan saudara? Apakah Anda dan saya
menjalani hidup ini dengan kekuatan sendiri. Rasul Paulus telah mencobanya dan ia gagal. Ya, sekali lagi, Rasul Paulus telah mencobanya dan ia gagal, apalagi kita. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Roma 7 ayat 18. Jadi sekali lagi, bagi kita yang ada dalam Yesus, ya, kita sanggup, ya, untuk apa saja atau berbuat apa saja. Ada 3 hal. Yang pertama, dalam Yesus kita sanggup menghadapi kesukaran hidup. Yang kedua, kita sanggup menghadapi segala cobaan. Yang ketiga, kita sanggup menghadapi kematian dan kekekalan. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita.